Assalamualaikum Bu. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengganggu waktunya sebentar boleh? Boleh, silakan monggo Mbak Wahyuni, Mbak Wahyu kami silakan. Apakah saya mengganggu? Oh, tidak, ini lagi mboten nenten acara mawon. Ada apa? Saya mau menceritakan, mau berkeluh kesah ininya seperti itu Bu, tentang kalau ada permasalahan yang membuat saya itu bimbang, terus terang bimbang Bu. Terus terang saya ingin mendapatkan solusi mengenai penerimaan siswa baru di sekolah kita. Kan kebetulan ada beberapa masalah yang saya hadapi. Kira-kira masalahnya itu tentang apa? Ini kan sekolah saya itu kan sekolah swasta, sedangkan kami juga di bawah dinas. Secara otomatis kan kalau sekolah swasta ada guru yang belum berstatus PNS dan ada yang sudah berstatus PNS. Dan untuk penerimaan peserta didik baru dari dinas itu sendiri mengatur bahwa seminggu sebelum tahun ajaran dimulai, sedangkan kan kalau swasta kan tidak bisa begitu, bisa jauh-jauh hari agar kelas yang kelas yang kita sediakan itu bisa terpenuhi, ngoten Bu. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita harus menyikapi kepada para pengawas yang nanti memonitor kami agar tetap bisa membuka PPDB sesuai dengan aturan, tapi tidak merugikan kami dan tidak melanggar aturan seperti itu. Kenapa pengawas itu menanyakan ke sekolah dan itu kira-kira mereka itu ingin menanyakan tentang apa? Menurut beliau itu sekolah kami tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan, sedangkan dari yayasan kami itu mendesak agar sesegera mungkin mengadakan membuka PPDB agar kelas-kelas kami itu terpenuhi muridnya, seperti itu Bu. Dan saya juga bingung soalnya ada guru yang berstatus PNS dan ada guru yang belum berstatus PNS. Kalau menurut Ibu imbasnya itu yang seperti apa? Imbasnya nanti mungkin kalau guru swasta, guru honorer yayasan itu tidak berimbas apa-apa, tapi kan di sini kita juga harus memikirkan bagaimana imbasnya kepada guru PNS. Ya saya pikirkan itu imbas kepada guru-guru PNS itu. Oh, seperti itu. Lalu apakah sudah ada diskusi dengan yayasan sebelumnya dan dalam menanggapi masalah tersebut? Belum, tapi takutnya saya itu takut jika nanti itu berimbas kepada pemberian sanksi, karena kan tidak mematuhi aturan itu tadi. Kalau guru yayasan tidak masalah, tidak ada kaitannya dengan pendidikan, dinas pendidikan, tapi kan guru-guru yang PNS itu tadi. Kalau menurut Mbak Wahyu sendiri, apakah perlu menyampaikan hal tersebut kepada pengawas ataupun kepada pihak dinas? Apakah kalau berdiskusi bagaimana ya? Saya rasa jalan satu-satunya itu adalah diskusi dengan pengawas agar apa yang saya inginkan itu bisa tersampaikan dan pengawas itu juga tahu posisi sekolah swasta itu bagaimana. Itu juga termasuk keputusan yang tepat kalau menurut saya. Terus bagaimana caranya untuk berkoordinasi dengan pengawas? Sebenarnya koordinasi itu juga memerlukan waktu, dan jika waktunya itu tidak tepat mungkin nanti juga akan menimbulkan
permasalahan baru. Soalnya kan juga ini kan sekolah swasta yang notabene nanti akan bersinggungan dengan sekolah negeri. Tapi jika koordinasinya itu dilakukan dengan dari hati ke hati, mungkin nanti pengawas juga akan memberikan kebijakan baru. Ya sebenarnya kalau pengawas sendiri, kalau kita sudah bisa menyampaikan apa alasan kita, saya rasa juga mereka juga pasti bisa mengerti seperti itu. Kalau untuk selanjutnya lagi, mungkin ada rencana untuk kelanjutannya. Rencana kelanjutannya tetap nanti membuka inden ya Bu. Kalau membuka inden untuk siswa baru nanti kira-kira itu nanti menambah atau tidak? Saya rasa sih tidak menambah permasalahan, karena kan itu kan hanya inden dari itu, bukan menerima. Ya kalau indennya belum baru hanya sebatas penampungan seperti itu, bagaimana? Itu saya rasa bisa dilakukan Bu, asalkan nanti kan ada koordinasi dengan kepala sekolah juga berkoordinasi dengan pengawas, kemungkinan pengawas juga akan menyetujui atau memberi izin. Itu sudah sangat tepat. Coba setelah Mbak Wahyu bercerita seperti ini, gimana perasaannya saat ini? Beberapa hari ini sebenarnya saya itu merasakan kurang tenang ya, karena bagaimanapun kita kan di bawah naungan dinas pendidikan, tapi setelah melakukan pembicaraan ini tadi ada solusi, saya merasa tenang. Alhamdulillah, dengan bercerita tadi saya sudah merasakan tenang dan sudah mendapat sedikit gambaran untuk bagaimana melangkah ke depannya lagi. Oke, kalau setelah ini berarti masih ada rencana selanjutnya yang akan dilakukan Mbak Wahyu sendiri. Kira-kira selain itu apa? Saya akan mewakili sekolah untuk menyampaikan alasan kami mengapa kami membuka inden di awal sebelum penerimaan siswa baru kepada pengawas, kemudian memberikan penjelasan beberapa kegiatan yang meminta waktu peserta didik untuk membutuhkan persiapan data juga, karena kan peserta didik kalau didadak itu biasanya belum mau, jadi dari jauh-jauh hari sudah diberi ini loh syarat-syaratnya masuk ke sekolah kami itu apa, mungkin seperti itu. Kalau dari rencana itu kira-kira ada nggak orang yang bisa mendukung atau dukungan apa yang dibutuhkan Mbak Wahyu sendiri? Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama dukungan dari kepala sekolah, karena bagaimanapun yang bertanggung jawab itu kepala sekolah, kemudian dukungan dari rekan sejawat, karena saya tidak bisa berjalan sendiri, harus tetap ada koordinasi, tetap ada kerjasama dengan teman sejawat, dan kemudian juga dari pengawas itu sendiri. Tanpa tiga hal tersebut juga tidak bisa mengadakan inden atau mengadakan penerimaan siswa baru sesegera mungkin. Setelah itu insya Allah nanti akan biar tidak terjadi perselisihan dan kemungkinannya tetap berjalan dengan baik. Nanti untuk pelaksanaannya sendiri, nah ini kira-kira targetnya nih kapan nih? Jadi berapa hari setelah kita berbicara seperti ini, kira-kira nanti setelah berapa hari nanti kita bisa ketemu lagi untuk memastikan ternyata yang sudah dilaksanakan rencana itu ada ada keputusan yang lebih baik. Kalau besok jelas belum, soalnya besok itu kepala sekolah ada rapat, kemungkinannya lusa saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian baru hari berikutnya saya matur kepada pengawas didampingi oleh Pak Kepala Sekolah jika Bapak Kepala Sekolah berkenan mengantarkan saya kepada pengawas. Kemudian dari situ sesudah dari pengawas mungkin nanti saya bisa sowan panjenengan melih genang-genang melih pripun ameh saene. Ya, saya tunggu kabar selanjutnya, tentu saja kabar yang menggembirakan mungkin seminggu setelah ini. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, semuanya terkoordinasi dengan baik dan tidak ada
perselisihan baik dari yayasan jenengan maupun dengan yayasan maupun dengan dinas pendidikan. Nggih ngoten mawon Bu Murni niki matur nuwun wekdalipun niki sudah ditunggu anak-anak karena sudah jam anak-anak masuk. Niki saya pamit dulu, matur nuwun. Terima kasih sama-sama, semoga Seminggu sukses. lagi saya kemari, Nanti ampun kita bicara-bicara bosen-bosen. lagi. Nggih, bareng Bu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Murni. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, sangat bahagia. Ini tadi saya sudah melihat saat proses coaching yang jenengan lakukan tadi bersama Bu Wahyu, Ya, dan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. terkait dengan coaching yang telah jenengan lakukan. Yang pertama tadi pada saat coachingnya saya lihat jenengan di sini sudah menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Pada kuncinya belum ya? Iya, saya menanyakan tujuannya apa yang hendak disampaikan oleh coach sendiri. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan agar yang mau dikembangkan itu apa. Ya, maksudnya untuk yang diobservasi itu yang mana, seperti itu sudah ditanyakan. Ya, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi sudah termasuk di dalam pertanyaan kepada Puji belum, Bu Murni? Indikator ketercapaian, ya saya sudah menanyakan tentang itu, meskipun ya sedikit kurang berbobot mungkin karena memang kurang maksimal seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian untuk pada saat observasi yang sesungguhnya tadi proses coaching yang jenengan lakukan itu sudah bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang diinginkan dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan belum? Iya, saya sudah melakukan proses tadi sebagai coach. Saya juga tidak memiliki asumsi sendiri. Saya memberikan pertanyaan pemantik saja untuk coach, dan saya lebih menggali ataupun si coach sendiri mengembangkan apa yang sudah dia ada pada dirinya sendiri dan mengembangkan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan tapi belum terfikirkan oleh si coach tadi sendiri. Ya, baik. Kemudian setelah dilakukannya observasi di pasca percakapan, ini apakah Bu Murni tadi sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadikan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, saya mengembangkan saya juga memberi penguatan kepada coach tentang apa yang ingin dia capai, kemudian untuk kegiatan selanjutnya, dan agar bisa terlaksanakan tujuan yang ingin dicapai. Oh iya, baik. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pada coaching yang sudah dilakukan tadi, sebenarnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Dari coach sendiri itu sebenarnya mau mengembangkan sesuatu kolaborasi yang bisa dicapai agar tidak terjadi perselisihan antara satu pihak dengan pihak yang lain, tapi tetap terlaksana dengan baik, yaitu tentang adanya kegiatan PPDB. Dan karena tadi dari coach sekolahnya termasuk sekolah swasta, jadi beliau tetap melaksanakan inden, tapi tetap melaksanakan juga mengikuti aturan dari dinas pendidikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Murni. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan selaku coach ya pada coaching ini. Terima kasih. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam praktek atau melakukan coaching di lapangan di mana kita bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu.
Tadi saya sudah melihat proses coaching yang sudah Bu Wahyu laksanakan dengan Bu Murni tadi. Kalau tidak salah tadi Bu Murni sebagai coach, sedangkan Bu Wahyu sebagai kucing ya. Iya. Saya ingin bertanya Bu, pada saat Bu Wahyu tadi menjadi kucingnya Bu Murni, itu bagaimana perasaan Bu Wahyu? Perasaan saya menjadi coachingnya dari Bu Murni itu terlebih dahulu itu memberikan rasa nyaman kepada saya, memberikan kebebasan kepada saya untuk berbicara, sehingga saya mengutarakan apa yang saya rasa tanpa adanya jarak antara atasan dan bawahan, itu tidak ada. Kemudian juga memberikan rasa nyaman, memberikan pendekatan-pendekatan yang sekiranya bisa yang jauhnya yang tadinya jauh menjadi lebih dekat, seperti itu yang saya rasakan. Kemudian tadi Bu Murni juga dalam mengcoach Bu Wahyu tadi, apakah ada Bu Murni itu seperti membuat sebuah asumsi, membuat judgement kepada Bu Wahyu? Tidak ada judgement sama sekali. Bu Murni benar-benar memberikan keleluasaan bagi saya untuk mengambil yang sekiranya apa yang terlintas di kepala saya. Kemudian Bu Murni hanya memberikan beberapa kali penguatan tentang ide-ide tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, tadi pada saat menjadi coach, apakah Bu Murni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga bisa memunculkan ide-ide baru yang sebelumnya belum pernah terpikir oleh Bu Wahyu? Bu Murni tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada saya, sehingga ada ide yang tadinya saya ragu untuk melakukannya diberi penguatan itu, sehingga saya nanti memunculkan ide lain yang sekiranya nanti ide itu bisa ditambah ataupun dikurangi, sehingga pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi sudah saya rasakan itu sudah ada dan sudah sangat membantu sekali ketika saya mengeluarkan unek-unek apa yang ada di dalam hati saya untuk mengeluarkan itu dan mencari solusinya. Baik. Terima kasih Bu Wahyu. Saya kira informasi dari Bu Wahyu sudah cukup. Selamat pagi. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Aprin Wahyani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri akan memberikan sebuah refleksi tentang coaching yang telah dilakukan oleh teman saya. Yang pertama adalah Bu Murni sebagai coach, kemudian Bu Wahyu sebagai coachee. Dalam praktek coaching yang telah dilakukan oleh kedua teman saya tersebut, sudah terlihat bahwa percakapannya sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan kelihatan ada kenyamanan maupun keterbukaan di antara coach dan coachee-nya. Kemudian coaching yang dilakukan, coachingnya sudah termasuk atau sudah masuk menggunakan dengan alur tirta. Di sana sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi masalah, kemudian sudah ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian beberapa perbaikan yang mungkin diperlukan dalam pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh teman saya tersebut, diantaranya urutan alurnya itu masih terkadang terlihat acak seperti itu. Walaupun di dalam coaching sendiri tidak mewajibkan untuk urut seperti itu, sebenarnya tidak, tetapi akan lebih baik lagi nanti di masa yang akan datang, coaching yang akan datang dilakukan itu lebih urut lagi, jadi tidak terkesan acak seperti itu. Kemudian pada saat melakukan coaching, teman saya tersebut khususnya sebagai coach Bu Murninya sudah terlihat sangat fokus kepada diskusi yang sedang dilakukan. Jadi Bu Murni sudah kelihatan sangat fokus mendengarkan masalah apa yang sedang dicurhatkan oleh Bu Wahyu. Kemudian untuk memperbaiki atau meningkatkan proses coaching selanjutnya, saya menyarankan agar mereka lebih banyak belajar, berlatih, dan membiasakan melakukan coaching dalam menghadapi segala masalah sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja, sehingga kedepannya
kami atau kami selaku CGP atau calon guru penggerak ini dapat melakukan coaching dengan baik, dengan terampil, sehingga akan memudahkan pekerjaan kami yang sesuai dengan tupoksi kami sebagai seorang pendidik dan khususnya untuk supervisi pendidikan. Demikian refleksi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.